Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardia, NIM 211210106 dari kelas PAI 4D. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengembangan komponen evaluasi dalam kurikulum sebagai bentuk pemenuhan tugas mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh Ibu Dr. Hernanelis MPD. Untuk pembahasan yang akan kita uraikan meliputi pengertian dari evaluasi, fungsi, peran, manfaat, tujuan, jenis-jenis, serta teknik dan instrumen penilaian. Baiklah, kita beranjak kepada pembahasan yang pertama mengenai pengertian dari evaluasi. Kata evaluasi secara bahasa berasal dari bahasa Inggris, yaitu kata evaluation yang berarti penilaian, di mana berakar dari kata value yang berarti nilai. Dalam bahasa Arab, kata evaluasi juga berasal dari kata at-taqdir, artinya yaitu penilaian, dengan akar kata al-qimah yang artinya nilai. Nah, menurut istilah, ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertiannya. Yang pertama yaitu menurut Edwin Ward dan Gerald Wibron, mengemukakan bahwa evaluasi adalah suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Kemudian Staffelbeam and Schinkfield mengemukakan juga mengenai pengertian evaluasi, yaitu suatu proses menggambarkan, mencapai, dan memberikan informasi yang deskriptif dan penuh pertimbangan tentang manfaat dan keuntungan dari tujuan-tujuan, desain, implementasi, dan dampak dari objek-objek agar bisa memberikan panduan bagi pembuatan keputusan, melayani kebutuhan akan akuntabilitas, dan memberikan arah pemahaman terhadap fenomena yang terlibat di dalam objek tersebut. Nah, menurut Purwanto menegaskan ada 3 titik tekan mengenai makna dari evaluasi. Yang pertama ialah evaluasi merupakan proses yang sistematis, yang memiliki artian bahwa proses evaluasi merupakan proses yang sudah terencana dengan matang dan berkesinambungan. Yang kedua ialah dalam evaluasi diperlukan adanya berbagai data dan informasi yang menyangkut objek yang sedang dievaluasi, tentunya untuk dijadikan sebagai bahan keputusan dan penilaian. Yang ketiga ialah adanya tujuan yang jelas. Tentu hal ini dimaksudkan untuk menentukan dan menilai sejauh mana hasil yang telah dicapai. Nah, untuk pengertian evaluasi kita bisa simpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu proses pengukuran, penilaian, penyediaan informasi untuk kemudian dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan suatu keputusan yang akan diambil. Nah, untuk pembahasan yang kedua ialah mengenai fungsi dari evaluasi. Kira-kira apa aja ya? Nah, menurut Juwita, fungsi evaluasi pembelajaran ini ada 4. Yang pertama ialah fungsi formatif, fungsi sumatif, fungsi diagnostik, dan fungsi penempatan. Fungsi formatif merupakan penilaian untuk mengetahui hasil belajar yang telah dicapai oleh peserta didik setelah menyelesaikan program dalam satuan bahan pelajaran pada suatu bidang studi tertentu. Nah, tujuannya ini untuk mengetahui hingga sampai mana penguasaan peserta didik tentang materi yang telah diajarkan oleh pendidik dalam satu program satuan pelajaran. Nah, fungsi yang kedua ialah fungsi sumatif,
di mana penilaian yang dilakukan terhadap hasil belajar peserta didik yang telah selesai mengikuti pelajaran dalam satu semester atau akhir tahun. Nah, tujuannya itu adalah untuk mengetahui taraf hasil belajar yang telah dicapai oleh peserta didik setelah ia menyelesaikan program pembelajarannya selama satu semester atau akhir tahun pada suatu unit pendidikan tertentu. Nah, fungsi sumatif ini juga dipakai untuk menentukan kenaikan kelas dan penentuan lulus tidaknya peserta didik. Fungsi yang ketiga ialah fungsi diagnostik, yaitu penilaian yang dilakukan terhadap hasil penganalisisan tentang keadaan belajar peserta didik, baik yang merupakan kesulitan-kesulitan atau hambatan yang ditemui dalam situasi belajar mengajar. Nah, apa sih tujuannya? Tujuannya adalah untuk membantu kesulitan atau mengatasi hambatan yang dialami setiap peserta didik ketika dia mengikuti kegiatan pembelajaran pada satu bidang tertentu atau keseluruhan dari program pembelajaran. Nah, fungsi yang keempat ialah fungsi penempatan atau placement, yaitu merupakan penilaian tentang pribadi peserta didik untuk kepentingan penempatan di dalam situasi pembelajaran yang sesuai dengan anak didik tersebut. Nah, tujuannya itu ialah untuk menempatkan peserta didik pada tempatnya yang sebenarnya berdasarkan bakat, minat, kemampuan, kesanggupan, serta keadaan-keadaan dari peserta didik sehingga mereka tidak mengalami adanya kesulitan dalam mengikuti pembelajaran di setiap satuan pembelajaran. Kemudian untuk pembahasan yang ketiga ialah tentang peran evaluasi. Peran evaluasi ini ada 3. Yang pertama sebagai moral judgment, kedua ialah penentu keputusan, dan konsensus nilai. Untuk yang pertama, evaluasi sebagai moral judgment. Salah satu peranan evaluasi kurikulum adalah sebagai moral judgment yang akan digunakan untuk pengambilan dan tindakan selanjutnya. Nah, dalam hal ini mengandung 2 hal, yaitu 1. Evaluasi berisi suatu skala nilai moral, dan yang kedua ialah evaluasi berisi suatu perangkat kriteria kritis. Yang kedua, evaluasi sebagai penentu keputusan. Evaluasi kurikulum memiliki peran sebagai penentu keputusan pendidikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti guru, murid, orang tua, kepala sekolah, para inspektur, pengembang kurikulum, dan lain sebagainya. Nah, dengan menggunakan prinsip setiap individu di atas menentukan keputusannya sesuai dengan posisinya serta lingkup masalah yang dihadapinya pada suatu saat. Nah, adapun beberapa hasil evaluasi dijadikan sebagai acuan peserta didik untuk menentukan sejauh mana ia dapat mencapai tujuan yang telah diharapkan. Dengan kata lain, keputusan yang diambil peserta didik pastilah berkenaan dengan kepentingan dirinya, sebagaimana dengan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Kemudian peran evaluasi yang ketiga ialah sebagai konsensus nilai. Evaluasi sebagai tradisi tes mental serta eksperimen yang mana konsensus ini berupa kerangka kerja yang penilaiannya dipusatkan pada tujuan-tujuan khusus yang bersifat behavioral, penggunaan analisis statistik dari pretest dan post-test, dan lain-lainnya. Kemudian kita beralih kepada pembahasan selanjutnya mengenai manfaat dari evaluasi. Manfaat dari evaluasi
terdiri dari 6. Yang pertama ialah manfaat sumatif, di mana seorang tenaga pendidik akan mendapatkan feedback untuk membenahi proses pembelajaran. Nah, feedback di sini memiliki makna sebagai semua informasi yang berkaitan dengan sarana dan prasarana pembelajaran dan penilaian kelulusan seorang anak didik. Nah, hal ini memiliki peranan yang penting untuk membenahi sarana dan prasarana pembelajaran serta anak-anak didik yang baru masuk. Kemudian manfaat yang kedua ialah manfaat formatif, yaitu memiliki manfaat untuk mengetahui tingkat kemampuan seorang anak didik dan pencapaian kemampuannya, apakah sesuai dengan yang telah ditentukan ataupun tidak. Kemudian manfaat diagnostik, yaitu memiliki manfaat untuk mengetahui letak kelemahan setiap dari anak didik di dalam pembelajaran, sehingga dapat membuat strategi yang baru untuk mengatasinya. Kemudian yang nomor 4 ialah manfaatnya memiliki manfaat sebagai pengukur keberhasilan suatu proses pembelajaran yang sudah tenaga pendidik tetapkan, dan untuk melihat sampai mana suatu program pendidikan berhasil diimplementasikan. Kemudian manfaat yang kelima ialah manfaat penempatan, yaitu memiliki manfaat kepada tenaga pendidik untuk melakukan penempatan kepada peserta didik untuk memasuki kelas akselerasi atau kelas biasa, karena jika digabung maka tidak akan efektif dan menimbulkan efek yang kurang baik, yaitu anak yang memiliki kemampuan intelektual yang lebih jika digabung dengan anak yang biasa akan terlambat perkembangannya dan potensi yang dimilikinya juga akan terlambat. Kemudian yang keenam ialah memiliki manfaat sebagai landasan untuk membuat strategi perencanaan pembelajaran untuk proses selanjutnya agar semakin baik. Kemudian kita beralih kepada tujuan dari evaluasi. Di sini ada 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Dari tujuan umum ada 2. Yang pertama ialah untuk memperoleh data perkembangan siswa, mengukur sejauh mana keberhasilan siswa dalam pembelajaran. Yang kedua ialah untuk mengetahui tingkat efektivitas dari metode-metode pengajaran yang telah digunakan dalam proses pembelajaran selama jangka waktu tertentu. Jadi tujuannya itu untuk sebagai evaluasi pendidikan, untuk mengukur dan menilai sampai di mana efektivitas mengajar dan metode-metode pengajaran yang telah ditetapkan oleh seorang pendidik, serta kegiatan belajar yang telah dilakukan oleh peserta didik. Untuk tujuan khusus ada 2 juga. Yang pertama yaitu untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan. Tanpa adanya evaluasi, maka tidak akan timbul adanya kegairahan atau rangsangan pada diri seorang peserta didik untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasinya masing-masing. Untuk itu sangat diperlukan adanya evaluasi. Yang kedua ialah untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik dalam mengikuti program pendidikan, sehingga dapat dicari dan ditemukan jalan keluar atau cara-cara memperbaikinya. Kemudian kita beralih kepada jenis-jenis evaluasi. Di sini dalam evaluasi pembelajaran terdapat 5 jenis evaluasi. Yang pertama ialah evaluasi perencana dan pengembangan, yaitu diperlukan untuk mendesain program pembelajaran. Sasaran utamanya yaitu memberikan bantuan tahap awal dalam penyusunan tahap pembelajaran mengenai kelayakan dan kebutuhan yang dapat memberikan kemungkinan penggunaan program dan tercapainya program pembelajaran. Yang kedua ialah evaluasi monitoring,
yaitu untuk memeriksa apakah program pembelajaran mencapai sasaran secara efektif dan dapat terlaksana. Hasilnya, untuk mengetahui kemungkinan pemborosan sumber-sumber dan waktu pelaksanaan pembelajaran sehingga bisa dihindari. Yang ketiga ialah evaluasi dampak, yaitu untuk mengetahui dampak dari program pembelajaran yang dilaksanakan dan dapat diukur dengan kriteria keberhasilan. Kemudian yang keempat ialah evaluasi efisiensi ekonomis, yaitu jenis evaluasi untuk menilai efisiensi pelaksanaan program pembelajaran. Harus adanya perbandingan biaya, tenaga, waktu, dan yang diperlukan antar program pembelajaran yang memiliki tujuan yang sama. Kemudian yang terakhir adalah jenis evaluasi program komprehensif, yaitu di mana jenis evaluasi dengan menilai program pembelajaran secara menyeluruh dari perencanaan, pengembangan, monitoring, dampak, efisiensi, dan ekonomis dari program pembelajaran yang dilaksanakan. Nah, dalam kurikulum, evaluasi ini ada dua. Yang pertama ialah evaluasi formatif, yakni evaluasi yang dilaksanakan selama kurikulum itu digunakan dengan tujuan untuk menjadi dasar dalam perbaikan. Evaluasi formatif ini bisa dilakukan terhadap masing-masing mata pelajaran atau masing-masing program kurikulum keseluruhan. Nah, yang kedua ialah evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang ditujukan untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kurikulum. Untuk pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai teknik dan instrumen penilaian. Nah, untuk teknik penilaian sendiri terdiri dari 3 macam. Yang pertama itu teknik penilaian tes. Penilaian tes ini terbagi menjadi 2, yaitu penilaian tes tertulis dan juga penilaian tes secara lisan. Penilaian tes tertulis yakni tes yang soal-soalnya harus dijawab oleh seorang siswa dengan memberikan jawaban secara tertulis. Nah, untuk jenis tes tertulis ini secara umum dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu tes objektif, misalnya bentuk pilihan ganda, jawaban singkat atau isian, benar salah, dan bentuk menjodohkan. Untuk yang kedua yaitu tes uraian, yang terbagi atas tes uraian objektif dan juga tes uraian non-objektif. Bentuk tes yang kedua ialah tes lisan, di mana tes yang pelaksanaannya dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung antara guru dan siswa. Nah, di sini juga ada tambahan yaitu tes perbuatan, di mana tes yang penugasannya disampaikan dalam bentuk lisan atau tertulis dan pelaksanaan tugasnya dinyatakan dengan perbuatan atau penampilan dari siswa tersebut. Nah, penilaian tes ini dilakukan sejak siswa melakukan persiapan melaksanakan tugas sampai dengan hasil akhir yang dicapainya. Nah, untuk menilai tes perbuatan ini pada umumnya diperlukan sebuah format pengamatan sesuai menurut keperluan. Yang kedua jenis teknik penilaian yaitu melalui observasi atau pengamatan. Nah, teknik ini merupakan kegiatan yang dilakukan seorang guru untuk mendapatkan informasi tentang siswanya dengan cara mengamati tingkah laku dan kemampuannya selama kegiatan observasi berlangsung. Yang ketiga yaitu teknik wawancara. Teknik wawancara pada suatu segi mempunyai kesamaan arti dengan tes lisan yang telah diuraikan sebelumnya.
Nah, teknik wawancara ini diperlukan guru untuk tujuan mengungkapkan atau mengejar lebih lanjut tentang hal-hal yang dirasa guru itu kurang jelas informasinya. Nah, teknik wawancara ini juga dapat dilakukan sebagai alat untuk menelusuri kesukaran yang dialami siswa tanpa ada maksud untuk menilai. Kemudian, untuk bentuk instrumen tes lisan itu bisa berupa daftar pertanyaan untuk tanya jawab. Tes tulis bisa berupa tes pilihan dan isian. Kemudian ada bentuk penilaian portofolio, jurnal buku, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Tentu jenis bentuk instrumen ini disesuaikan dengan keperluan masing-masing guru sesuai dengan teknik penilaian yang mereka gunakan. Baiklah, cukup sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.